Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Kreativitas Isai Gagasan Tertulis D3 Teknik Sakti 2022, yang saya banggakan para finalis serta para panitia yang berbahagia. Di sini saya Oktaviani dari Universitas Trisakti akan mempresentasikan hasil dari karya isai saya dengan judul Sosialisasi Digital E-Filing dan E-Billing melalui Relawan Pajak sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nah, sebelum memasuki lebih jauh, izinkan saya menjelaskan latar belakang mengapa saya mengangkat isai tersebut. Dilansir dari Kementerian Keuangan.go.id bahwa realisasi pendapatan negara per 31 Desember 2021 sebesar 23,1 triliun, di mana pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.277,5 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 269 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak telah mencapai 452 triliun. Dari beberapa sumber pendapatan negara tersebut, penerimaan dari sektor perpajakan itu memiliki kontribusi terbesar, yaitu lebih dari 85%. Dengan demikian, pajak sebagai ujung tombak pada pembangunan nasional. Berbagai inovasi terkait penggunaan aplikasi teknologi informatika pada aktivitas administrasi perpajakan terus dilakukan oleh DJP guna menaikkan dan mengoptimalkan pelayanan pada wajib pajak. Nah, upaya yang dilakukan untuk memberikan kemudahan salah satu pembaharuan pada sistem pembayaran pajak secara online yaitu memakai E-Filing dan E-Billing. Aplikasi E-Filing merupakan salah satu aplikasi yang terdapat pada situs DJP yang digunakan untuk melaporkan SPT secara online dan real time. Sedangkan E-Billing digunakan untuk membantu setiap wajib pajak dalam membuat surat setoran pajak atau SSP elektronik dan bisa mendapatkan kode billing untuk membayar pajaknya. Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang berujung pada ketidakpatuhan wajib pajak. Nah, di Indonesia sendiri, kepatuhan wajib pajak itu menjadi perhatian pemerintah karena tiap tahunnya target penerimaan pajak itu meningkat. Berdasarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan atau tax ratio di Indonesia itu karena masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak. Nah, dalam praktiknya sistem perpajakan secara online ini bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan karena masih banyak wajib pajak yang belum cakap dengan kemajuan teknologi serta harus memahami terkait kesiapan sumber daya manusia dan pelaksanaannya itu butuh proses dan waktu yang panjang. Di samping itu, masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai cara melaporkan pajak secara online ataupun kesulitan yang dialami para wajib pajak dalam memakai aplikasi E-Billing dan E-Filing. Sehingga sebagian besar itu enggan bahkan takut mengisi SPT tahunan PPh, SSP dan tidak melaporkannya ke Dirjen Pajak. Sedangkan sanksi administrasi dan pidana telah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan. Berdasarkan paparan masalah tersebut, diperlukan sebuah solusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutangnya. Oleh karena itu, penulis menggagas sebuah solusi dengan adanya program relawan pajak atau Tech Volunteer. Nah, program relawan pajak ini merupakan salah satu bentuk aktivitas edukasi pajak yang tercakup dalam tema meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan. Dalam hal ini, mahasiswa jurusan perpajakan sebagai target program relawan pajak. Keberlanjutan program relawan pajak juga sangat dibutuhkan lantaran dinilai sangat efektif bagi wajib pajak yang belum mengerti tata cara menyampaikan SPT dan SSP, khususnya yang belum cakap akan kemajuan teknologi. Berikut saya sajikan beberapa program yang akan dilaksanakan oleh para relawan pajak. Untuk yang pertama, nantinya relawan pajak itu akan membantu staf KPP untuk mendampingi wajib pajak dalam pelaporan SPT dan SSP.
Pada program relawan pajak ini, staf KPP nantinya dibantu oleh mahasiswa untuk mendampingi wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi melalui e-filing serta e-billing agar wajib pajak tidak menemui beberapa kendala yang akan dialaminya. Misalkan seperti lupa FIN, email, terus juga jaringan internet yang kurang lancar saat diasistensi oleh relawan pajak. Nah, khalayak sasaran program pengabdian ini yaitu KPP ataupun kantor pelayanan pajak. Di sini ada beberapa tahapan program relawan pajak di KPP. Untuk yang pertama yaitu tahapan penyuluhan atau briefing. Untuk tahap penyuluhan atau briefing, di sini tim relawan pajak itu nantinya diberikan pelatihan berupa penjelasan dari KPP tentang langkah-langkah bagaimana mengisi dan melaporkan SPT tahunan. Terus pada tahap arahan, itu merupakan tahap pendampingan dari pihak KPP pada tim relawan pajak pada saat tim relawan itu sudah berhadapan langsung dengan wajib pajak. Yang ketiga ada tahap pelaksanaan program pendampingan. Nah, pada tahapan ini dilakukan kurang lebih 1 bulan. Nantinya relawan pajak itu diberi tugas untuk berhadapan langsung melayani wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya. Sedangkan pada tahap evaluasi nantinya dilaksanakan di 2 tahap, yaitu pada saat proses asistensi dan di akhir menjelang program ini selesai. Nah, evaluasi itu bisa diberikan dapat berupa monitoring terhadap bagaimana kinerja tim relawan pajak selama proses pendampingan melayani wajib pajak maupun evaluasi terhadap keseluruhan proses. Nah, sebagai indikator keberhasilan program relawan pajak ini adalah meningkatnya tingkat kepatuhan pajak apabila dibandingkan dengan target kepatuhan pajak di KPP. Selain dilakukan penyuluhan di KPP ataupun kantor pelayanan pajak, relawan pajak juga mengadakan konsultasi pajak gratis secara online. Nah, kegiatan ini tuh merupakan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan konsultasi pajak, khususnya pengisian SPT tahunan, pajak penghasilan orang pribadi, dan surat setoran pajak secara gratis. Pemberian konsultasi ini dilakukan oleh para relawan pajak yang merupakan mahasiswa program studi perpajakan serta rekan Indonesia Young Tech Community. Kegiatan konsultasi ini akan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. Meskipun dalam kondisi pandemi yang masih berlangsung, para relawan pajak itu tetap memberikan bantuan kepada masyarakat yang kesulitan dalam mengisi e-filing dan e-billing. Kegiatan ini nantinya akan terus dilakukan secara rutin sejak dengan harapan itu adanya antusiasme tinggi dari masyarakat setiap tahunnya. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan wajib pajak ketika mengikuti alur asistensi konsultasi pajak online. Nah, yang pertama, wajib pajak itu mengisi form pendaftaran. Yang kedua, tim relawan akan menghubungi wajib pajak mengenai ID Zoom meeting yang akan digunakan. Terus, wajib pajak join pada Zoom meeting ID yang telah diberikan oleh relawan. Kemudian, wajib pajak yang telah join dipersilakan menunggu di waiting room. Lalu wajib pajak akan diadmit ke main room dan akan diberikan nomor urut antrian oleh panitia. Setelah itu wajib pajak akan masuk ke breakout room untuk berkonsultasi dan sudah mempersiapkan berkas-berkasnya. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai program-program relawan pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perekrutan relawan pajak. Nah, untuk perekrutan relawan pajak ini dilakukan melalui media sosial dengan memanfaatkan platform misalkan Instagram, Facebook, Twitter, ataupun lainnya. Contohnya dengan membuat poster seperti open recruitment relawan pajak, kemudian di-share ke beberapa platform tersebut. Terus juga ada beberapa benefit yang nantinya kita tawarkan di sini kepada calon relawan pajak agar tertarik dengan program ini, yaitu apabila mengikuti program perekrutan relawan pajak akan mendapatkan sertifikat pengalaman magang di bidang perpajakan, terus juga meningkatkan soft skill dan hard skill tentang perpajakan, menambah relasi dan pertemanan, seperti itu. Adapun tahapan yang nantinya harus dilalui oleh para calon relawan pajak. Yang pertama ada tahapan perekrutan.
Nah, pada tahap rekrutan nantinya tax center itu melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP terkait kebutuhan relawan pajak dan lokasi asistensinya. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, aktivitas selanjutnya yaitu melakukan publikasi rekrutmen relawan pajak kepada mahasiswa. Nah, proses seleksinya itu biasanya berupa wawancara ataupun persyaratan administratif. Lalu pada tahap pelatihan, tax center itu berafiliasi dengan Kanwil DJP itu melaksanakan pelatihan terhadap relawan pajak. Nah, mahasiswa yang diumumkan lulus sebagai relawan pajak itu harus menghadiri pelatihan relawan pajak. Untuk selanjutnya ada tahapan penugasan. Nah, tahapan penugasan ini nantinya relawan pajak itu ditugaskan pada beberapa KPP di bawah Kanwil DJP setempat. Tugas yang dilaksanakan oleh relawan pajak nantinya akan disesuaikan berdasarkan kategori penugasan. Kategori penugasan di sini ada petugas pengawas, petugas asistensi, petugas registrasi, ataupun petugas pendukung. Dan untuk yang terakhir yaitu adanya tahap evaluasi. Nah, dalam tahap evaluasi ini Kanwil DJP itu memberikan apresiasi berupa sertifikat dan benefit lainnya pada relawan pajak. Dari aktivitas penutupan tersebut, tax center melakukan evaluasi terhadap keseluruhan program relawan pajak. Nah, hasil evaluasi ini dijadikan bahan masukan dan perbaikan untuk aktivitas relawan pajak periode selanjutnya. Dengan adanya relawan pajak beserta program yang telah digagas, diharapkan masyarakat bisa mengerti mengenai cara melaporkan pajak secara online, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutangnya dan dapat meningkatkan penerimaan negara Indonesia terutama di sektor perpajakan. Keberlanjutan program relawan pajak juga sangat dibutuhkan lantaran dinilai sangat efektif bagi wajib pajak yang belum mengerti tata cara penyampaian SPT dan SSP, khususnya yang belum cakap akan kemajuan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.